Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani insyaallah. Semoga seluruh amaliyah kita diterima Allah Ta'ala, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat, amin ya rabbal alamin, dan bisa memberikan keberkahan kepada hidup kita di dunia ini insyaallah. Marilah kita lanjutkan kajian dari Sirah Nabawiyah. Setelah pada pertemuan sebelumnya tentang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, maka pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat asasi, sifat-sifat prinsip yang ada pada diri beliau, yang ini menjadi alasan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah patut untuk kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sifat-sifat asasi pada diri Nabi kita ini ada 7 ya, ada 7 yang kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah al-basyariyah. Al-basyariyah, beliau adalah seorang manusia. Ada sisi kemanusiaan dalam diri beliau. Yang kedua adalah al-ismah, adalah terjaga. Sifat al-ismah, kalau orangnya disebut al-maksum, orang yang terjaga. Yang ketiga adalah as-sidqu, beliau memiliki sifat yang benar, yang jujur. Kemudian al-fatonah, beliau memiliki sifat yang cerdas. Kemudian al-amanah, memiliki sifat yang amanah, ya, bisa dipercaya. At-tabligh, menyampaikan risalah yang beliau dapatkan dari Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah al-iltizam, yaitu beliau memiliki sifat komitmen, ya, sesuai apa yang beliau katakan dengan yang beliau laksanakan. Yang pertama adalah beliau memiliki sifat al-basyariyah, artinya beliau ini dari kalangan manusia, ya. Syahadat risalah yang tidak bisa dipisahkan daripada syahadat tauhid. Syahadat tauhid berbunyi asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat risalah berbunyi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad itu adalah seorang hamba Allah dan juga seorang Rasul Allah, utusan Allah. Ini tidak bisa ditinggalkan, salah satu. Syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang Abdullah, seorang hamba Allah, ini menghindarkan diri kita dari sifat ifrat. Ifrat artinya adalah berlebih-lebihan. Sedangkan syahadat Muhammad Rasulullah ini menghindarkan kita dari sifat tafrid. Tafrid adalah artinya mengesampingkan ataupun meninggalkan syariatnya.
ini seimbang ya. Kalau salah satu dominan, maka akan mengurangi hak yang lainnya. Kita meyakini Nabi Muhammad sebagai hamba Allah, berarti beliau tidak kita kultuskan berlebihan melebihi batas-batas kemanusiaan. Dan kita yakini beliau sebagai seorang Rasulullah, artinya kita menghindarkan dari melecehkan atau meninggalkan sunnah-sunnahnya. Beliau adalah pembawa risalah yang harus kita ikuti apa yang dikatakan, yang dicontohkan oleh beliau. Nah, di sini kita bahas tentang sisi kemanusiaan ya, basyariah beliau yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya di akhir surat Al-Kahfi, Allah berfirman, "Qul innama ana bashar mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu ya. Kata-kata hanya ini adalah dari kata-kata innama ya. Innama itu adalah menetapkan kalimat sesudahnya dan menafikan kalimat yang tidak disebutkan. Innama ana basyarun, aku adalah manusia, bukan malaikat, apalagi jin, bukan ya. Jadi aku adalah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Tetapi ada penjelasannya, yuha ilayya, diberikan wahyu kepadaku ya. Bukan semata-mata manusia sebagaimana umumnya, tetapi ada kelebihan yang beliau dapatkan, yaitu dari Allah Ta'ala mendapatkan wahyu. Apa isi wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Nah, sesuai dengan salah satu hikmah diutusnya Nabi SAW, yaitu sebagai model pelaksanaan agama pada seluruh sisinya ya. Beliau sebagai qudwah hasanah, contoh yang nyata ya. Ini hikmah yang besar yang harus kita ambil pelajaran ya. Bahwasanya karena beliau seorang manusia, maka apapun yang beliau lakukan itu juga tidak lepas dari sisi-sisi kemanusiaan. Sehingga kalau beliau punya semangat, punya kesungguhan dalam hal ibadah khususnya, kemudian juga dalam hal kaitannya akhlak-akhlak yang mulia yang beliau miliki, maka itu adalah contoh potret sebagai seorang manusia yang kita pun sebagai umatnya bisa mengikuti beliau. Seandainya beliau sebagai seorang malaikat, maka kita akan berapologi, beralasan, benar saja beliau seorang malaikat, nggak mungkin kita akan menirunya. Tapi karena beliau sebagai manusia, maka peluang kita bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau, walaupun dalam ini ada batasan-batasan tertentu ya, tidak secara berlebihan. Ketika ada sebagian sahabat yang mengetahui bagaimana model ataupun kesungguhan beliau dalam beribadah begini begitu ya, maka ada kurang lebih tiga sahabat ini yang memiliki kesimpulan, kami ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan beliau. Akhirnya masing-masing pulang dengan semangat, tapi semangatnya berlebihan ya. Yang satu mengatakan, "Inni aku mulaila wala anam," aku akan qiyamul lail sepanjang malam, tidak akan tidur. Karena mendapatkan cerita Nabi, qiyamul lailnya luar biasa, sampai kakinya bengkak-bengkak itu. Kemudian yang satu mengatakan, "Inni asumu an-nahar wala uftiru," aku akan berpuasa sepanjang siang, tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan, "Wa ana la atazawwajun nisa," kalau begitu aku nggak mau nikah dengan wanita, karena kalau menikah nanti diganggu sama istrinya, tidak bisa ibadah dengan khusyuk, tidak bisa semangat dalam ibadah ya. Nah, ketika ada kemauan-kemauan ini kan kemauan yang baik ya. Kisah ini menceritakan semangat para sahabat dalam kebaikan, tetapi berlebihan ya. Ini juga pelajaran bagi kita, ada tawazun ya, atau ada keseimbangan. Semangat boleh ibadah, tapi jangan keterlaluan.
Kalau keterlaluan nanti akan menyebabkan kita gampang jenuh atau gampang mendapatkan kebosanan. Ini Nabi mendengar cerita-cerita sahabat ini, maka beliau mengatakan, siapa yang mengatakan ini begitu ya? Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi aku fa inni aku mulail wa anamu, aku bangun pada waktu malam tapi juga istirahat, tidur. Wa ana asumu wa uftiru, aku puasa tapi juga berbuka. Wa ana atazawwaju nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci terhadap sunnahku, kebiasaanku, maka dia bukan termasuk golonganku. Nah, ceritanya seperti itu ya, tapi biasanya dipotong di yang akhir saja ya, karena biasanya kisah ini di dalam konteks pernikahan ya. An-nikah sunnati faman raghiba as-sunnati falaysa minni. Kadang-kadang dipotong di situ saja. Nikah adalah merupakan sunnahku, kebiasaanku. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Nah, tapi cerita lengkapnya sebagaimana saya katakan tadi ya, tentang masalah ibadah harus seimbang. Nah, seperti itulah ya, beliau seorang manusia yang juga butuh istirahat. Menjadi salah satu yang dipermasalahkan orang kafir. Mereka ini kan protes ya. Bisa kita lihat di surat Al-Isra 95 ini sebagai jawaban dari ayat 94-nya ya. Ayat 94-nya itu diceritakan Allah Ta'ala, wa ma mana'an nasa ayyu'minu idza'ahumul huda illa an qalu aba'atallahu basyara rasulah. Dan apa yang menghalangi manusia untuk mereka beriman ketika datang kepada mereka petunjuk? Yang terjadi adalah mereka beralasan ya, kenapa Allah menurunkan seorang manusia sebagai rasul. Nah, itu protesnya orang-orang kafir pada saat dulu ya. Mereka ingin berharap rasul itu dari kalangan malaikat, bukan manusia. Maka dijawab di ayat 95-nya ini, qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama'i malaka rasulah. Katakanlah, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka malaikat menjadi rasul. Kalau yang dipimpin umatnya ini malaikat, maka yang diturunkan Allah Ta'ala sebagai pembawa risalah juga malaikat. Tapi karena yang dipimpin adalah manusia biasa sebagaimana kita ini, maka yang diturunkan sebagai rasul adalah juga manusia. Nah, itulah ada kesetaraannya ya, supaya itu tadi kita sebagai yang dipimpin ini tidak beralasan macam-macam ya, tidak ada kesenjangan ya. Inilah hikmah yang bisa kita ambil ya. Kemudian juga bisa kita baca di surat Al-Furqan ayat yang ke-20 ya, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum layakuluna tu'am wa yamshuna fil aswaq ya. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari rasul-rasul kecuali mereka itu adalah makan, mereka juga berjalan di pasar-pasar ya, manusia biasa yang bukan jenis malaikat ya. Jadi Nabi ini kadang-kadang juga bersedih, namun beliau bersabar. Beliau bersedih pada saat menghadapi tantangan, hambatan, intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau menerima dakwahnya, mengolok-olok beliau, membuli beliau, mengatakan sebagai seorang sahir, seorang tukang sihir. Mereka menuduh beliau sebagai seorang syair, tukang syair yang suka sastra. Ada yang mengatakan bahkan kahin, dikatakan Rasul sebagai seorang dukun. Bahkan ada yang menuduh Nabi Muhammad sebagai seorang majnun yang gila. Ini kan Masya Allah luar biasa ya. Pembulian kepada seorang Rasul mulia sudah terjadi pada sejak saat itu. Sehingga kalau misalnya kita mendakwahkan ya saat ini, kita ikuti bagaimana kiprah-kiprah Rasul ya, yang dalam hal ini berdakwah, kemudian seorang dai mendapatkan tantangan, hambatan
intimidasi, pembulian dari masyarakat itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Para dai difitnah, kemudian bahkan dikriminalisasi, ya, dipenjarakan tanpa alasan, itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Nah, berarti di jalur yang benar ini, ya, karena kebanyakan manusia itu menolak kebenaran, ya, sejak zaman dahulu. Jadi Nabi bersedih menghadapi itu semua. Kemudian pada saat beliau berdakwah ke Taif dengan harapan ada ekspansi, ya ternyata malah mendapatkan perlakuan yang sangat berat, yang sangat kasar dari orang-orang Taif. Beliau dilempari dengan batu sampai berdarah-darah kakinya. Ketika ada tawaran dari malaikat untuk menimpakan bukit-bukit di Mekah, ditimpakan supaya penduduk Taif mati semua, nah, Nabi nggak mau, ya. Beliau malah mengatakan di antara ujung permintaannya, doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak sadar, yang belum paham. Kalau mereka sekarang menolak dakwahku, aku berharap anak cucu mereka itulah yang menjadi pendukung dakwah Islam. Dan ternyata doa beliau dikabulkan, ya. Jadi beliau bersabar dalam menghadapi semua kesedihan yang beliau dapatkan. Nabi juga berbahagia dan senang, namun tidak berlebih-lebihan dalam menampakkannya. Ini ciri orang yang zuhud, ya, yang stabil, ya. Emosinya stabil. Kalau mendapatkan kesedihan, tidak larut dalam kesedihan sampai putus asa. Ketika mendapatkan nikmat, tidak larut dalam kegembiraan sehingga sampai lupa daratan. Itulah ciri diantara orang yang zuhud, yang biasa, yang sudah meyakini bahwasanya dinamika kebaikan, keburukan ini biasa. Apabila idza asabatu sarra'u syakara, kalau dia ditimpa kegembiraan dia bersyukur, fakana khairan lahu, itu adalah hal yang baik untuknya. Wa in asabatu dharra'u sabara, kalau dia ditimpa keburukan, musibah, dia bersabar, fakana khairan lahu, itu adalah hal yang baik untuknya. Nabi juga makan sebagaimana kita. Nabi juga minum sebagaimana kita. Tapi kadang-kadang beliau juga puasa wisol. Puasa wisol artinya puasa nyambung, dari mulai pagi tidak, ya, pada saat itu mulai puasa, kemudian sore tidak berbuka, maghrib tidak buka, terus nyambung puasa wisol. Itu hanya beliau saja, nggak boleh kita tiru, karena beliau fa inna ma'at amani rabbi wasaqoni, Allah memberikan makan minum kepadaku, ya. Ini khusus untuk beliau, bukan untuk kita. Nah, itu pengecualian saja, kadang-kadang tidak rutin, ya. Jadi beliau pada umumnya makan sebagaimana kita, minum juga sebagaimana kita, kemudian tidur sebagaimana kita. Tetapi pola tidur beliau berbeda, ya. Kalau beliau ini orang yang sedikit tidurnya, tapi kalau kita sedikit-sedikit tidur. Benar, ya. Jadi beliau tidurnya jarang. Mungkin tidurnya itu kalau kita petakan 3 kali. 3 kali itu mulai kalau pagi, ya, setelah beliau bangun, jadi mulai malam dulu, ya, supaya tertib. Jadi beliau setiap habis isya itu langsung setelah sholat isya selesai langsung tidur, tidak ngobrol, tidak kesana kemari, langsung tidur. Kemudian bangun pertengahan malam untuk sholat qiyamul lail menjelang sampai menjelang subuh. Kemudian beliau tidur lagi sebentar untuk yang kedua kali. Nah, nanti tidur yang ketiga kali saat qailula. Qailula ini berbeda pendapat di antara ulama apakah sebelum zuhur atau sudah zuhur, ya. Tapi itu tidur siang yang juga butuh untuk kita lakukan supaya menguatkan pada waktu bangun malam. Nah, jadi 3 macam itu, 3 waktu beliau tidurnya, dan sebentar-sebentar saja, sedikit-sedikit saja, ya. Tidak lama tidurnya itu. Nah, itulah, ya, beliau juga tidur sebagaimana kita. Kemudian juga mengunjungi pasar-pasar, ya. Meneliti, ya, ketika beliau ke pasar menemukan ada pedagang, ya, yang curang, ya. Jadi pedagang penjual semacam gandum atau makanan pokok, ketika di atas ini kering, beliau memasukkan tangannya ke bawah, ternyata basah. Wah, berarti ini kan tak jujur, ya. Kalau basah berarti kan kalau ditimbang berat, kalau kering kan timbangannya ringan. Dan ini berarti kuantitas harus lebih banyak. Kalau basah kuantitas sedikit tapi kan berat, sehingga pedagangnya kan untung. Nah, ini beliau tegur dengan mengatakan man wasyana
falaysa minna. Siapa yang curang maka bukan termasuk golongan kami. Itu beliau katakan di pasar supaya mereka tahu nggak boleh curang dalam bab perdagangan ini. Kemudian beliau juga memiliki anak sebagaimana kita. Tapi memang beliau ditakdir Allah Ta'ala, anak-anak laki-laki beliau tidak ada satupun yang bertahan hidup lama. Maksudnya yang sampai dewasa dan sampai wafat pada waktu tua, nggak ada ya. Seluruh anak yang laki-laki meninggalnya sebelum usia balik. Yang paling tua adalah Al-Qasim, sehingga beliau diberi julukan Abul Qasim. Nah, sudah kita bahas kemarin ya. Jadi ini meninggalnya pada waktu masih muda ya, masih belum balik. Kemudian juga ada Abdullah, ada juga Ibrahim ya. Ini anak-anak yang beliau masa sebelum balik sudah meninggal. Nah, sehingga ada pembulian dari orang-orang Quraisy dengan mengatakan Batara Muhammad, Batara Muhammad, Muhammad terputus nasabnya ya. Karena nasab ini dinisbatkan kepada ayah, kepada anak laki-laki. Kalau anak laki-laki terputus berarti nasabnya terputus. Nah, maka Nabi bersedih ya. Dengan pembulian itu Nabi bersedih, ekspresi biasalah manusiawi ya. Beliau ada emosionalnya, ada kesedihannya. Maka Allah menurunkan surat Al-Kautsar yang ujung surat itu adalah berbunyi inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus dari rahmat Allah, tidak mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi itu hiburan untuk beliau ya. Nah, jadi itulah tentang beliau punya anak. Beliau juga punya istri. Dan setiap beliau menikah, setelah Khadijah dinikahi dan meninggal, ini kan ya, jadi ada pandangan-pandangan ya. Ketika Khadijah masih hidup itu kan beliau tidak beristri ke wanita lain ya. Sehingga ini ada beberapa wanita yang paham dengan sirah itu menantang suaminya ya. Kalau kamu nikah lagi langkai dulu mayatku gitu ya. Nah, maksudnya mengambil pelajaran dari Khadijah ini. Khadijah ini kan dengan Nabi, ketika Khadijah masih hidup Nabi nggak menikah dengan yang lainnya. Baru ketika meninggal ada menikah dengan yang lainnya. Dan setiap kali beliau akan menikah itu ada perintah dari Allah, tidak berdasarkan keinginan pribadi. Semuanya ada latar belakang perintah dari Allah. Apakah lewat wahyu ataukah lewat mimpi, lewat ilham ya, pasti ada latar belakangnya dan ada maksud tujuannya, terutama tujuannya untuk dakwah ya. Pasti ada latar belakang seperti itu, sehingga tidak untuk nafsu semata-mata ya. Nah, dalam setiap jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan dan kehidupan sendiri menjadi teladan bagi kita seluruhnya, baik itu di rumah, baik itu dengan antar tetangga, baik itu di medan di peperangan ataukah di yang lainnya, semuanya ada hikmah, ada teladannya. Andaikan yang diutus bukanlah seorang manusia tapi malaikat, selamanya kita tidak akan mampu mengikuti. Karena apa? Karena malaikat tidak makan, tidak minum, tidak beristri dan lain-lainnya. Artinya ini hikmah yang saya sampaikan tadi, beliau sebagai manusia biasa, maka kita pun bisa mengikuti, walaupun nggak bisa 100% ya, barangkali 50%, 25% nggak apa-apa. Yang penting ada semangat untuk berkutuah kepada beliau. Yang kedua adalah beliau punya sifat al-ismah. Apa tadi maknanya? Terjaga. Orangnya adalah al-maksum, terpelihara ya. Terjaga, terpelihara dari dosa. Adanya ijma. Apa ijma? Ijma adalah konsensus, kesepakatan oleh para ulama bahwa Nabi SAW itu terpelihara dari dosa. Bahkan sejak remaja Nabi sudah terpelihara ya. Beliau nanti ya dalam kisah perjalanannya ada kisah penyembelihan dada beliau. Pada saat bermain-main di Bani Sa'ad, beliau didatangi oleh malaikat yang menyamar sebagai manusia. Dadanya disembelih, hatinya dicuci dengan air zam-zam. Nah itulah, sehingga hati beliau bersih. Alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam itu mohon pada Allah,
Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku ya Allah. Itu doanya Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak berdoa sudah diberikan kelapangan dada Allah Ta'ala. Ini kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan dengan yang lainnya ya. Jadi itulah ya, beliau sudah dibersihkan hatinya sehingga tidak punya penyakit-penyakit hati tersebut, terpelihara. Jikapun terlihat kasat mata beliau dalam tanda kutip berbuat salah, maka ada hikmah besar di balik kesalahan tersebut. Yaitu apa? Dengan pelurusannya. Nya di sini hanya besar ya, artinya dengan pelurusan Allah. Beliau tidak membiarkan beliau Nabi Muhammad ini dalam kondisi salah. Apakah Allah yang meluruskan lewat wahyunya, atau barangkali lewat para sahabat yang lainnya yang nanti dalam sejarahnya kisahnya misalnya di antara usulan perang Badar ya, ketika beliau menentukan titik base campnya kaum muslimin, tentara kaum muslimin di satu titik, maka ada sahabat yang pintar dalam strategi perang bertanya, Rasulullah, apakah ini wahyu yang tidak bisa kita bantah ataukah semata-mata strategi peperangan? Kata Nabi, ini strategi peperangan, ijtihad pribadi beliau. Maka diusulkan oleh sahabat ini, kalau begitu kita sebaiknya mendekat sana ke tempat sumber air. Badar ini para ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan Badar ini nama sumur yang pemiliknya itu namanya Badar, sehingga dinamakan sumur Badar. Ada yang mengatakan lembahnya memang lembah Badar. Intinya kaum muslimin bergeser untuk base campnya, tempat bertahannya di dekat sumber air, sehingga bisa bertahan orang-orang kafir kehausan. Nah, jadi mereka mendapatkan kemenangan di antara faktor ini ya. Beliau menerima usulan sahabat ini dan mengakomodir. Beliau sebagai contoh pemimpin yang demokratis, yang menerima usulan bawahan ya, bukan pemimpin yang otoriter, yang diktator apalagi ya. Ini contohnya. Nah, di sini ya beliau kita ambil hibrahnya. Misalnya dengan turunnya ayat yang karenanya yang tertahan ya di langit dunia sebelum kejadian tersebut ya. Jadi kisah ini sangat masyhur populer ya. Awal turunnya surat At-Tahrim. At-Tahrim ayat pertama ini. Jadi mohon disimak ya baik-baik kisah ini, terutama bagi kita yang sudah berumah tangga ya. Ini contoh kehidupan rumah tangga Nabi yang tidak lepas dari dinamika, dari komunikasi suami istri yang kadang-kadang mungkin ada pernak-pernik ya, kecemburuan itu biasa ya. Jadi saat itu ditanyakan Abdullah bin Abbas kepada Umar, wahai Umar ya, siapa sih yang dimaksud azwajika di sini ya? Dua wanita itu siapa? Istri-istri Nabi itu. Kata Umar, itu maksudnya adalah Hafsah dan Aisyah. Hafsah ini putrinya Umar sendiri, Aisyah ini putrinya Abu Bakar. Jadi bapaknya itu tokoh, pasti anak-anaknya, putri-putrinya ini solih-solihah semuanya ya, maksudnya berkualitas semuanya, wanita yang andalan semuanya. Tetapi bisa kita bayangkan ya, sesolihah apapun seorang istri ini ada sisi-sisi manusiawinya ya. Bagaimana kisahnya ini? Kisahnya menarik ya. Jadi saat itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Maria Al-Qibtiyah, Maria ini adalah seorang wanita yang dihadiahi dari Raja Mesir. Nah, ketika Nabi mendakwahkan kepada Raja Mesir ya, itu untuk masuk Islam tidak diterima dakwanya, tetapi ada apresiasi, dikasih kurang lebih ada 3 wanita ya. Nah, 3 wanita ini ketika sampai ke Jazirah Arab, yang satu dinikahi Nabi adalah Maria ini, maka ada suku Qibti ya, yang disebut Maria Al-Qibtiyah, dari suku Qibti. Yang 2 lagi diberikan kepada atau dinikahi oleh sahabat yang lain ya. Nah, Maria Al-Qibtiyah ini adalah seorang wanita yang cantik dari Mesir, yang cantik, sehingga orang Mesir ini punya keterkaitan dengan Ahlul Bait ya. Mereka sangat bangga merasakan sebagai Ahlul Bait, keluarga besar Nabi, karena dari jalur Maria ini. Ini kan dari Mesir, berarti Mesir ada hubungan dengan Ahlul Bait ini. Jadi pada saat itu entah bagaimana latar belakangnya ya, Rasulullah SAW itu ya, ini mohon maaf agak vulgar bahasanya ya,
menjima Maria Al-Qibtiyah di rumahnya Hafsah. Nah, kemudian setelah selesai, Hafsah marah, ada kecemburuan gitu ya, kecemburuan. Wahai Nabi Allah, kenapa Anda memperlakukan saya dengan perlakuan yang tidak Anda lakukan kepada istri-istri yang lain? Ini adalah giliran saya, ini hari saya. Kenapa Anda menggauli istri lain di rumah saya dan di tempat tidur saya? Itu sebagai wanita punya sisi ya mungkin emosi lah gitu ya, luapan emosinya begitu. Bagaimana respon Nabi itu ya? Rupanya beliau juga terpancing ya. Ini betul-betul pelajaran penting lah bagi kita ya. Wahai Hafsah, apakah kamu ridho kalau saya mengharamkan Maria mulai saat ini? Paham ya? Mungkin mengharamkan dalam tanda kutip lah ya, mengharamkan. Kata Hafsah, iya, haramkan dia setelah ini. Artinya nggak boleh digauli lagi. Kata Nabi, tapi kamu jangan menceritakan ini kepada istri yang lain. Ini rahasia. Nah, begitu ya. Nah, ternyata ini namanya wanita ya. Hafsah ini curhat kepada Aisyah, ya, sama-sama muda ya. Ini sama-sama mudanya, sama-sama ya biasalah curhat. Begini begitu ya. Nah, akhirnya Allah Ta'ala menceritakan kepada, maksudnya menurunkan wahyu ini ya, karena tadi ada kesepakatan ini itu ya. Kemudian Hafsah menceritakan yang tadi ada komitmen untuk saling rahasia, menjaga rahasia. Nah, ternyata dikatakan maka Allah Ta'ala menegur dengan turunnya wahyu ini. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Ini betul-betul Masya Allah luar biasa ya. Nabi bersikap dengan salah, membuat keputusan yang salah, tetapi Allah menegurnya dengan lembut. Nabi tidak mengatakan ya Muhammad, kan gitu ya. Nabi nggak mengatakan namanya langsung, tapi dengan teguran statusnya, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Ini lembut sekali panggilannya dari Allah Ta'ala. Lima tuharrimu ma halallahu laka. Kenapa sih kamu itu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Tabtagi mardhata azwajik, dalam rangka untuk mencari kesenangan, keridhaan hati para istrimu itu. Wallahu ghafurur rahim, sementara Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini satu versi riwayatnya. Riwayat yang lain yang ada kemiripan ya, tapi tidak persis itu begini ya kisahnya. Jadi masing-masing ini ya, Maria Al-Qibtiyah ini biasanya itu menyediakan madu untuk Rasulullah di rumahnya, itu ready stock lah ya. Jadi madu yang enak, dan Nabi suka sekali dengan minum madunya Maria Al-Qibtiyah ini. Nah, biasanya sebelum Nabi datang ke rumah Hafsah itu mampir dulu di rumahnya Maria minum madu gitu loh. Nah, ya namanya Hafsah tadi ya, pencemburu tadi ya. Jadi setelah minum madu itu Nabi ke rumah Hafsah yang ada aroma yang nggak disukai oleh si Hafsah, bukan semata-mata aroma madunya ya, saya kira bukan fisiknya, tetapi karena kecemburuannya lah gitu ya. Sehingga Hafsah ini bekerja sama ya dengan Aisyah, melakukan strategi ya. Tolong ya, wahai Aisyah, Nabi pada saat kalau datang dari rumahnya Maria mampir ke sana, tolong jangan langsung ke rumahku, tapi cekat untuk mampir ke rumahmu dulu. Untuk apa? Supaya beliau membersihkan mulutnya dulu ya, supaya nggak beraroma. Nah, maka dilakukanlah strategi itu ya. Jadi pada saat itu ya, Aisyah mencekatnya Rasulullah ketika keluar dari rumahnya Maria, dicegat untuk mampir ke rumahnya. Ya Rasulullah, mampir dulu ke saya ya, untuk membersihkan mulut dan sebagainya. Kenapa begini begitu ya? Ternyata itu tadi mendapatkan pengaduan dari Hafsah bahasanya dia tidak suka dengan aroma madu seperti ini. Oh begitu ya. Kalau begitu mulai sekarang saya mengharamkan madu untuk saya. Dan mulai sekarang saya juga nggak menggauli si Maria itu. Nah, itulah kurang lebih ya. Sehingga
beliau ditegur Allah Ta'ala karena sikapnya tadi, sikap emosionalnya itu yang responsif untuk menyenangkan hati para istrinya itu sampai mengharamkan apa yang halal. Maka diturunkanlah ayat ini ya. Cuma sekalian, ini tentunya kejadian yang bukan kebetulan ya, bukan ya. Semua ini takdir Rabbani, takdir ilahi, skenario Allah Ta'ala ya. Ini adalah merupakan episode drama dalam kehidupan seorang nabi yang manusia biasa. Beliau manusia biasa, para istrinya juga manusia biasa, yang kadang-kadang ada sisi emosinya, ada kecemburuannya, biasa, dinamika. Yang paling penting apa? Solusinya di sini ya. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran adalah bagaimana ketika seorang suami menghadapi para istrinya atau barangkali istrinya yang satu ya, bisa jadi menangani istri yang banyak lebih ringan daripada satu orang istri yang barangkali banyak tuntutannya, banyak rewelnya misalnya ya. Bisa jadi walaupun kebalikannya juga banyak ya. Artinya kadang-kadang ya suami dituntut untuk bersikap yang adil, yang bijak, yang senantiasa menyelesaikan masalah dengan tidak emosional tadi ya. Jadi hikmahnya saya kira banyak sekali lah dari sisi itu ya, yang mana kita bukan dalam konteks parenting atau dari sisi rumah tangganya, tapi kita di sini dari sisi pelajaran yang bisa kita ambil. Rasul pun juga kadang-kadang bisa khilaf, bisa salah, tapi tidak dibiarkan. Ada pelurusan dengan turunnya wahyu ya. Pelurusan tersebut menunjukkan adanya penjagaan ismatullah, penjagaan dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya, tidak dibiarkan kondisinya menyimpang terus. Ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Quran turun dari Allah ya. Quran itu bukan buatan Nabi sendiri. Quran itu adalah wahyu ilahi yang diturunkan untuk menjaga seluruh manusia, utamanya menjaga Rasulnya ini. Ini pelajaran yang sangat penting ya. Kemudian yang ketiga, as-sidqu. Sifat beliau adalah jujur ataupun benar ya. Jadi beliau tidak pernah berdusta walaupun saat dalam kondisi bercanda. Beliau juga punya selera humor ya. Ketika ada seorang wanita tua datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya supaya nanti masuk surga. Nah, gimana jawaban Rasulullah? Wahai nenek, nanti di surga nggak ada wanita tua. Itu ya, wanita ini sedih. Nah, terus mau balik, mau pulang, dipanggil, sini nek. Nanti ya di sana kamu kembali muda gitu ya. Nggak ada wanita tua, tetapi usianya muda sekitar 30-an. Nah, usia seluruh wanita surga itu nanti 30-an, walaupun meninggalnya sudah perot ya, sudah tua renta, tapi laki-laki dan wanita menjadi muda 30 atau 32 ya. Dan wajahnya lebih tampan, lebih cantik, ada garis-garis yang kemiripan ya. Suami istri dipertemukan nanti di dalam surga, kalau soleh dan solihah sama-sama beriman bertakwanya dipertemukan. Wajah suaminya mirip dengan wajah saat di dunia, tetapi jauh-jauh lebih tampan ya, barangkali dipermak lah ya, mungkin bagaimana ya, tapi garis-garis ketampanannya itu ada. Wajah istri juga sama, mirip dengan saat di dunia, tapi barangkali ya dipermak operasi plastik atau bagaimana, jauh-jauh lebih cantik. Dan kecantikan wanita-wanita ahlul jannah dari dunia itu melebihi daripada wanita asli penduduk surga, itu bidadari itu. Bidadari yang demikian cantik tapi masih kalah cantiknya dengan wanita ahlul jannah yang dulunya ada di dunia. Ya mungkin ya itu tadi, para pasangan tadi, para istri kita jauh lebih cantik nanti di akhirat di surga daripada para bidadari. Para suami juga jauh lebih tampan daripada pada saat dulu di dunia. Nah, bahkan ini tentang beliau yang memiliki sifat yang benar sejak sebelum bi'tsa, artinya belum diangkat sebagai rasul, beliau dikenal dengan sebutan as-sadiqul amin. Beliau seorang yang jujur dan bisa dipercaya. Dan itu dilanjutkan pada saat beliau dewasa. Disebutkan di Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 33, walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun.
Dialah yang datang dengan membawa kejujuran, itu seorang rasul, wasaddaqo bihi, dan dibenarkan, dipercaya oleh para sahabatnya. Mereka itulah generasi yang bertakwa. Nah, kisah yang populer ini, orang-orang Quraisy ini sebagai bukti bahwa Rasul adalah seorang yang bisa dipercaya. Maksudnya bisa perkataannya benar ya. Ketika orang-orang Quraisy dikumpulkan pada saat era dakwah jahriyah, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, ketika turun ayat ini sebagai perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, berdakwalah kepada keluarga terdekat wahai Muhammad, keluarga besar beliau. Dari kabilah Quraisy dikumpulkan di Bukit Sofa, dan Nabi menyampaikan pertanyaan kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian percaya apabila aku katakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang datang akan menyerbu kalian? Maka mereka menjawab, benar, kami percaya wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Nah, jadi sudah kena mukadimahnya ini ya. Ibarat negosiasi itu mereka sudah terpancing dengan mukadimah Rasul ini. Nah, ketika mereka percaya dengan Rasulullah, kemudian beliau mengatakan, kalau begitu aku sampaikan kepada kalian, wahai orang-orang Quraisy, aku dakwahkan, aku ajak kalian untuk bersyahadat, menerima syahadat la ilaha illallah, menerima dakwah Islam ini. Nah, jadi inilah ketidakjujuran orang-orang Quraisy. Mereka tidak bisa objektif dalam menerima dakwah Rasul ini ya. Ketika mereka menerima berita tentang masalah penyerbuan tadi percaya langsung. Tapi ketika mereka menerima dakwah Islam, mereka langsung menolak. Bahkan Abu Lahab langsung mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, celaka kamu ya Muhammad, apakah karena ini kamu mengumpulkan kami? Nah, jadi itulah penolakan orang-orang Quraisy. Kalimat yang singkat, yang pendek, la ilaha illallah, tapi karena mereka faham dengan konsekuensi yang ada di balik kalimat ini, mereka tolak. Itu bedanya kita dengan mereka ya. Mereka yang sangat faham dengan tuntutan daripada kalimat ini, mereka nggak mau mengatakan. Tapi kalau kita karena tidak faham, walaupun berzikir, berstatement la ilallah, tapi karena tidak faham, sehingga perbuatan-perbuatan kita bertentangan dengan syahadat kita sendiri tanpa kita sadari. Kadang-kadang ada orang yang karena ya ketidakfahamannya, keawamannya, sehingga melakukan praktek-praktek kesyirikan yang itu menodai daripada kalimat tauhid, tapi karena dia tidak menyadarinya. Maka di antara syarat diterimanya syahadat kita adalah al-ilmu al-munafilil jahal, pengetahuan yang menolak segala macam kebodohan. Jadi kalau bersyahadat itu dengan ilmu, jangan taklid, jangan ikut-ikutan. Bersyahadat itu dengan makrifah, dengan pengetahuan, dengan kesadaran, dengan pemahaman tentang maknanya apa, konsekuensinya apa, itu sadar. Kalau nggak sadar, maka bisa jadi dia melakukan pembatal-pembatal syahadat tanpa dia fahami. Nah, ini kan fatal ya. Ibarat orang sholat nggak faham apa sih pembatal sholat itu. Sholat ternyata buang angin berkali-kali, terus saja sampai salam. Kira-kira sholatnya diterima nggak? Nggak diterima kan? Nah seperti itulah. Apa alasannya? Karena belum berilmu. Nggak ada alasan. Sekarang sudah banyak sarana untuk belajar. Nah, maka inilah pentingnya kita belajar mengkaji ilmu supaya tahu dan bisa membedakan mana yang bisa membatalkan syahadat kita, mana yang masih ditoleransi, yaitu bisa kita bedakan. Nabi bahkan tidak berdusta pada kegiatan mata-mata. Maksudnya ya ini biasanya dalam dunia intelijen ya, biasanya beliau sebelum adanya peperangan beliau mengirim mata-mata. Sebelum perang Uhud beliau mengirim mata-mata, saat perang Khandaq juga demikian. Nabi bahkan tidak berdusta dalam kerlingan mata, bahasa tubuhnya maksudnya. Bahkan diakui oleh orang yang memusuhi. Beliau gentle dalam bab ini ya, tidak berpura-pura. Nah, kemudian yang keempat adalah al-fatona. Beliau memiliki sifat yang cerdas ya. Cerdas ini tidak menafikan tentang sifat beliau yang ummi ya. Kalau ummi ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu memang ada hikmahnya. Dan memang masyarakat Arab dalam kondisi ummi,
ini ya, waladzi ba'atsa fil ummiyina rasula, Allah mengutus rasul pada masyarakat yang ummi. Jadi hanya sedikit di antara mereka orang-orang Arab yang bisa baca, bisa tulis, sehingga ini yang menjadi latar belakang orang-orang ahlul kitab yang mereka ini orang-orang pinter itu meremehkan orang-orang Arab. Jadi menuduh orang-orang Arab ini karena mereka orang yang ummi itu digeneralisir gitu ya, merendahkan orang-orang Arab. Nah, itulah keburukan akhlak daripada ahlul kitab, terutama dari orang-orang Yahudi ini. Jadi tidak menafikan ya, beliau punya sifat ummi karena memang takdirnya begitu, supaya tadi tidak ada tuduhan intervensi Rasul membuat Al-Quran itu. Bagaimana mungkin seorang ummi membuat ayat-ayat tertentu ya, itu semata-mata wahyu dari Allah. Nah, tapi tidak menghalangi beliau memiliki sifat yang cerdas. Kecerdasan Nabi bisa dilihat dari banyak peristiwa, diantaranya pengembalian Hajar Aswad saat renovasi Ka'bah. Ini insya Allah sudah saya ceritakan, ketika ada renovasi dan mereka berbeda pendapat, siapa yang mau meletakkan Hajar Aswad kembali pada tempatnya. Maka ada Walid bin Mughirah, tokoh yang saat itu menjadi pemerakarsa renovasi Ka'bah, mengatakan yang meletakkan itu adalah seorang yang paling pertama kali masuk Masjidil Haram ini. Nah, ternyata Allah mentakdirkan Rasulullah yang masuk pertama kali, sehingga beliau ditunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad. Tetapi beliau sangat objektif tadi, mengakomodir ya tentang kepentingan seluruh kaum yang saat itu ada. Beliau membeberkan sorbannya, memerintahkan kepada tokoh-tokoh kunci memegang ujung-ujung sorban beliau, dan beliau letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorban dan mereka membawa bersama-sama. Ketika sudah dekat dengan pojok Ka'bah, beliau dengan tangannya yang suci mengambil Hajar Aswad dan menempatkan kembali di tempat semula. Clear ya, tidak ada perbedaan di antara mereka. Itu contoh kecerdasan beliau. Memulai dakwah di Mekah dengan Syria, ini juga ya tentunya dari wahyu ya, ada perintah. Karena kalau kekuatan Islam yang saat itu masih sedikit, kalau disampaikan dengan terang-terangan, itu akan berbahaya, akan diberangus ya. Mereka bersembunyi-sembunyi saja masih ketahuan ya. Saat itu sebagai syahid pertama adalah Yasir ya, sebagai ayah daripada Ammar, kemudian Sumayyah, yang mereka berdua dipaksa untuk mengatakan Hubal ya, tapi nggak mau, akhirnya dibunuh. Untuk putranya, karena dia punya masa depan yang panjang, maka seolah-olah mau memuji kepada Hubal, kemudian dibiarkan hidup sampai kemudian menjadi pendukung dakwah Rasulullah. Kemudian membuka peluang bagi sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Ada negosiasi, walaupun Habasyah adalah beragama Nasrani, tapi karena lurus, rajanya adalah seorang yang lurus, kemudian masyarakatnya juga menerima dengan familiar, maka diutus ke negeri Habasyah untuk berhijrah ke sana. Pengaturan strategi Nabi saat hijrah ke Madinah ya, insya Allah ini sudah banyak dikupas. Beliau tidak langsung menuju ke arah utara, tapi transit dulu ke arah agak ke selatan ya, di Gua Thur 3 hari 3 malam, baru kemudian hijrah ke Madinah. Itu pun tidak lewat jalur yang resmi, tapi lewat jalur alternatif. Kepiawaian Nabi melihat kemampuan orang dan menugaskannya sesuai dengan kafaannya, dengan kemampuannya ya. Ini contohnya saat perang Khandaq, ketika ada semacam deadlock ya. Deadlock itu kebuntuan ya. Jadi Khandaq ini perang Ahzab, perang yang multi kekuatan dari orang-orang Quraisy berkoalisi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik dan sebagainya. Mereka datang menyerbu Madinah, terus dibuat parit ya. Parit ini dari usulan Salman Al-Farisi ya. Mereka nggak bisa menyeberang, kalau ada yang menyeberang maka kudanya terjatuh ya. Pokoknya deadlock lah. Dan dikepung Madinah oleh orang-orang Quraisy itu nggak 1-2 hari, selama 1 bulan. Coba bisa kita bayangkan 1 bulan pengepungan Madinah. Sehingga saat kondisi malam-malam, kondisi yang sangat mencekam, cuaca yang sangat gelap, dan udara yang sangat dingin, angin berhembus sangat kencang, ketika Rasulullah memberikan tawaran kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau bersamaku berada di surga, maka aku akan perintahkan kepada dia. Ada tawaran yang paling menarik dari Rasulullah ya. Tapi para sahabat itu semuanya takut, menundukkan kepalanya, khawatir kalau mendongakkan itu langsung ditunjuk oleh Rasulullah ya. Semuanya
bertawadhu dan tidak ada yang memberanikan diri untuk ngacung angkat tangan memenuhi perintah Rasulullah. Sampai satu saat Nabi mengatakan, "Kum ya Hudzaifah, coba Hudzaifah kamu berdiri." Jadi langsung ada penunjukan, beliau memberikan penunjuk kepada seorang yang tepat memiliki kemampuan. Hudzaifah ini seorang yang pemberani dan dia ahli ya dalam bidang itu. Diperintahkan untuk menyusup ke barisan orang-orang Quraisy. Dekatilah sana, lihat bagaimana dinamika di sana, tapi jangan menimbulkan kegaduhan, jangan menarik perhatian. Berangkatlah langsung Hudzaifah bin Yaman ya. Hudzaifah mengatakan, pada saat saya duduk dan Nabi berpidato itu ya, badan saya dingin, ketakutan. Tetapi ketika Nabi memerintahkan dan saya berdiri, maka lantas tubuh saya menjadi hangat. Keberanian langsung muncul pada diri saya dan saya siap menerima komando beliau. Maka menyusuplah Hudzaifah ke barisan orang-orang kafir Quraisy ya, yang saat itu dia sangat dekat dengan Abu Sufyan, pimpinan dari orang-orang Quraisy. Dia sudah menyiapkan panah dia, yang kalau dipanah, wah itu sangat dekat sekali posisinya. Menurut perkiraan bisa membunuh Abu Sufyan. Tapi beliau ingat, tadi Nabi memerintahkan jangan membuat kegaduhan. Diingat betul itu ya, itu sifat dari Hudzaifah. Sehingga ditahan sampai pagi harinya beliau baru kembali ke pasukan kaum muslimin dalam keadaan aman dan diberitakan segala dinamika apa yang terjadi di kasakusuk di kalangan orang-orang Quraisy. Nah, ini adalah sebuah penunjukan yang tepat ya, memanfaatkan potensi para sahabatnya dengan tepat. Kemudian Nabi juga punya kemampuan untuk memimpin para sahabat mulia yang terkenal cerdas. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini para sahabat yang kemampuannya luar biasa. Beliau bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh para sahabatnya ini dengan tepat, dengan sebaik-baiknya. Itu berarti Nabi juga seorang pemimpin yang cerdas ya. Kemudian saya kira ini dulu ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk selalu belajar tentang sirah nabawiyah, mengkaji akhlak beliau. Insya Allah akan semakin menimbulkan cinta kita kepada beliau dan kita menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih maaf seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.